Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Wahyu Dwi Judianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 untuk LPTK Universitas PGRI Madiun. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo, bidang studi biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Nah, ya. Jadi alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang keempat ya, tentang sistem pencernaan ya. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran, Adit silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Adit ya sudah dipimpin. Semoga dengan kita berdoa mempermudah kita dalam belajar materi kali ini ya. Nah, oke, sebelumnya Bu Oki absen dulu ya. Ada yang nggak hadir anak-anak hari ini? Hadir semua ya, nihil. Coba saya hitung dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, lengkap 20 siswa. Alhamdulillah ya. Bicara tentang gangguan pencernaan, pasti kamu pernah merasakan mual ya, perut terasa begah atau kembung, itu pernah kan? Nah, sekarang pernah nggak kalian itu merasa mual, dadanya sesak atau panas ya? Kemudian mulutnya itu terasa asam ya. Kemudian perut itu terasa begah atau seperti penuh. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Arman, kapan kamu pernah? Itu, Bu, waktu makan Indomie pedas di malam hari sebelum tidur. Wah, kamu makannya Indomie pedas sebelum tidur ya. Nah, itu Arman merasakan seperti itu ya, jelas kamu merasakan seperti itu. Sebelum sebelum tidur kamu makan ya. Terus ada lagi yang pernah merasakan? Siapa? Nabila. Kapan Nabila? Setelah makan banyak, kita tidur. Setelah habis makan banyak terus kamu tidur ya, bayangkan kira-kira muntah nggak itu nanti makanannya yang ada dalam perut ya. Jadi itu. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab kenapa kamu bisa merasakan mual, kemudian dadanya sesak atau panas, mulut asam, perut kamu terasa begah atau kembung ya. Itu juga salah satu faktor tadi yang disebutkan oleh Arman sama Nabila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama ya. Jadi yang pertama ini adalah kalian menganalisis informasi kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia dari berbagai sumber dan mengaitkan antara konsep. Jadi kemarin kamu sudah belajar konsep tentang fungsi organ pencernaan. Nah, kalau ada kelainan-kelainan pada organ, nanti kalian kaitkan dengan konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Fungsinya lambung itu seperti apa, fungsinya esofagus itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil analisis tentang kelainan struktur dan fungsi organ pencernaan manusia melalui berbagai bentuk media. Nanti kalian presentasi ya menggunakan PowerPoint ya. Jadi itu. Nah, untuk memotivasi kalian supaya semangat dalam pembelajaran kali ini, Bu Oki punya video ya. Nah, videonya ini terkait dengan GERD. Apa sih GERD itu ya? Coba kalian simak video ini. Patofisiologi terjadi reversi ini adalah karena adanya gangguan pembersihan asam esofagus dan terjadinya gangguan LES atau katuk, dan adanya kondisi hiatal hernia di mana sebagian lambung masuk ke dalam rongga dada. Terganggunya fungsi LES pada GERD disebabkan adanya peningkatan tekanan intraabdomen dan keterlambatan pemotongan lambung. Ketika GERD terjadi, umumnya penderita mengalami regurgitasi yang merupakan suatu keadaan reflux yang terjadi sesaat setelah makan. Nah, itu tadi anak-anak ya, terkait video tentang GERD. Nah, coba kamu lihat. Nah, ada yang ditanyakan tentang gambar ini. Nah, Reva, coba. Itu mengapa isi yang ada dalam lambungnya bisa naik ke atas
Kenapa hayo kok dia tadi cairan lambungnya ini bisa naik ke rongga dada? Kenapa? Karena GERD tadi kan singkatannya apa? Gastroesophagus reflux disease. Nah, gastro itu apa? Gastro itu adalah lambung, ya. Nah, esophagus adalah kerongkongan. Reflux itu artinya apa? Memuntahkan kembali, atau kata dokter yang silom tadi, regurgitasi, ya. Jadi cairan lambungnya ini naik ke atas kerongkongan atau esophagus. Loh, kok bisa, Bu? Kok bisa naik? Karena apa tadi? Katup lesnya tadi sudah longgar. Lower esophagus sphincter atau pintunya yang membatasi antara esophagus dengan lambung itu dia sudah lemah, akhirnya nggak bisa mengunci rapat. Nah, nanti lebih jelasnya kamu bahas di LKPD. Kenapa kok dia bisa lemah, ya? Kenapa kok dia katupnya itu nggak bisa ngunci? Apa penyebabnya? Nah, itu nanti kita bahas di LKPD. Makanya di sini cairan lambungnya dia jadi naik. Nah, jadi naik ke rongga dada. Nah, sekarang supaya kalian bisa menjawab permasalahan apa sih penyebabnya GERD itu secara spesifik, kemudian apa sih dampaknya, ya? Bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya? Kalian bisa berkelompok, ya, mengerjakan LKPD. Untuk mengerjakan LKPD, Bu Oki minta kalian jurnal yang dipakai adalah ini rujukannya, supaya kalian nggak sesat, ya. Kenapa nggak sesat? Kalau pakai blog itu bukan hasil penelitian dari orang, bisa diedit. Tapi kalau jurnal penelitian yang dijadikan rujukan itu adalah hasil penelitian dari akademisi yang bisa kalian gunakan rujukan. Dia sudah dipublish. Sudah bisa kan pakai Google Scholar seperti yang Bu Oki ajarin kemarin? Bisa. Oke. Kelompoknya Reva. Nih. Nah, ini. Iya tuh. Nah, ini benar gastroesophageal reflux disease, ya. Oh iya. Itu bisa gastritis, dispepsia. GERD itu bisa. Iya. Sudah selesai anak-anak ya. Sekarang waktunya presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kelainan organ pencernaan. Yang pertama itu GERD. GERD itu apa sih? GERD itu singkatan dari Gastroesophagus reflux disease, yaitu gangguan pencernaan yang diakibatkan karena lemahnya otot sphincter atau katup les, lower esophagus sphincter. Yes. Mungkin dari presentasinya kelompok 1 ada yang ditanyakan. Siapa? Lailatul. Silakan. Bagaimana membedakan GERD dan MA? Kalau MA biasanya sakitnya hanya di daerah perut kiri atau lambung dan ulu hati. Tetapi kalau GERD, perut begah dan perut disertai rasa sesak dan panas pada bagian dada, serta mulut terasa asam karena cairan. Lambungnya naik ke daerah kerongkongan. Silakan bisa ditutup untuk kelompok 1. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Obat-obat yang dapat digunakan dalam pengobatan GERD yaitu obat golongan proton pump inhibitor yang bekerja dalam penghambatan produksi asam lambung. Ada 5 jenis obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Ada yang bertanya? Siapa? Wibi. Mengapa juga kita sering makan gorengan tadi instan bisa menyebabkan penyakit GERD? Karena gorengan itu kan mengandung lemak yang tinggi. Sedangkan instan juga terbuat dari karbohidrat. Mereka itu sama-sama susah dicerna gitu loh di lambung. Sehingga otot les tertekan menjadi lemah dan cairan lambung akan naik ke atas dada. Susah dicerna, pencernaannya lama, pengosongannya lama, lambungnya penuh, katupnya juga jadi apa? Banyak tekanan, jadinya longgar atau lemah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa yang
bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Siapa? Yang tinggi dong Akila, nggak kelihatan. Ya, Akila silakan. Nah, aku ternyata tuh GERD itu beda sama MA. GERD atau gastroesophagus reflux disease itu disebabkan oleh lemahnya otot les atau lower esophagus sphincter yang membatasi antara lambung sama kerongkongan atau esophagus. Benar. Kita simpulkan bersama ya. Jadi GERD itu apa sih anak-anak ini tadi? Kalian sudah paham ya bahwa disebabkan karena melemahnya otot sphincter atau katup les ya, lower esophagus sphincter ya, yang membatasi lambung dengan kerongkongan dan esofagus ya. Kalian perhatikan, ini adalah sphincternya atau katupnya ya. Jadi ini adalah katup les orang penderita GERD dan yang ini adalah katup les orang yang normal. Dia tidak menderita GERD. Kalau kalian perhatikan di sini katupnya dia masih rapat ya, sehingga cairan lambung tidak akan bisa balik lagi atau tidak bisa refleks ke daerah esofagus. Tapi kalau orang yang penderita GERD, ini katupnya sudah apa? Sudah lemah sehingga tidak bisa menutup sempurna. Akhirnya kalau kalian lihat yang berwarna kuning ini, cairan lambungnya bisa masuk ke atas bagian esofagus. Nah, sekarang pengobatannya seperti yang dikatakan oleh kelompoknya Kaila sama kelompoknya siapa tadi? Revalina ya. Pakai apa? Jenis proton pump inhibitor, menekan produksi asam lambung di dalam lambung supaya nggak terjadi makin iritasi. Terus sama antasida, menurunkan pH lambung yang terlalu asam. Antasida tadi apa rumusnya anak-anak? Jadi kalau kamu lihat proma ya, kamu lihat proma di situ komposisinya adalah MgOH2 ya, MgOH2 sama AlOH2. Nah, OH ini kan apa? Gugus apa? Hidroksil basa kan? Nah, sementara asam lambung itu apa anak-anak? HCl. Untuk menetralkan asam biasanya kita memberikan reaksi terhadap larutan basa. Nah, sekarang Bu Oki ada evaluasi. Nah, silakan dikerjakan anak-anak pada link yang sudah saya kirim ya. Ada yang bisa menceritakan pelajaran apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ahmad, silakan. Mempelajari terkait GERD yang tentang penanganan, sama apa? sama penyebab. Sama penyebabnya. Oke, jadi kamu harus bisa menjaga organ pencernaanmu ya. Yang paling kalian sukai hari ini apa? Dalam pembelajaran kali ini? Apa Kaila? Karena dalam pembelajaran hari ini kita cara menjaga organ pencernaan. Iya, cara menjaga. Jadi bisa menjaga organ pencernaan kita supaya sehat ya. Nah, kelompok terbaik diberikan oleh kelompoknya. Kelompoknya siapa? Ayo. Kelompoknya Wildan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Wildan. Oke ya, jadi kalian harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, nikmat sehat, lalu menjaga cara gimana organ-organ pencernaan kamu itu supaya selalu sehat. Untuk materi kali ini saya rasa sudah cukup, sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, sebelum mengakhiri KBM, kita harus apa? Berdoa. Silahkan Adit, bisa dipimpin untuk berdoa. Posisi berdoa yang sempurna ya. Jadi itu. Belum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, oke? Cukup sekian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.